Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 selaku moderator dari kelompok 11 akan menyajikan materi tentang teori Bloom, teori Gestalt, dan teori Brunner. Selanjutnya yaitu kami akan memperkenalkan kelompok 11. Yang pertama yaitu ada Mbak Anggraini Tirtasari, yang kedua ada Mbak Dewi Adila Nadasova, dan yang ketiga ada Mas Naufal Farizul Islam selaku saya sendiri, dan yang keempat yaitu ada Mbak Sabilah Nurul Rizkia. Langsung saja di sini saya akan membacakan materi yang pertama yaitu teori Bloom. Secara teoritis menurut taksonomi Bloom ini yakni tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu yang pertama cognitive domain, yang kedua affective domain, yang ketiga psikomotor domain. Yang ke satu yaitu cognitive domain, yaitu ranah ini disebut juga sebagai cognitive domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang menekankan intelektual seseorang. Pada intinya, ranah ini berfokus pada kemampuan berpikir dan kecerdasan otak seseorang. Yang kedua yaitu affective domain atau ranah efektif. Ranah ini disebut juga dengan nama affective domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang lebih menekankan sisi emosi dan perasaan dari seseorang. Dan yang ketiga yaitu psikomotor domain, yaitu ranah psikomotor. Ranah berikutnya adalah psikomotorik atau psikomotorik domain. Ranah ini akan berfokus pada perilaku yang mengarah ke aspek motorik. Selanjutnya yaitu penerapan teori Bloom dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan mengajak siswa bermain tebak, yaitu guru menjelaskan materi secara detail dan memberikan contoh yang terkait dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa paham tentang materi yang disampaikan. Hal ini untuk menekankan pada aspek kognitif siswa. Guru juga mempersilahkan atau memberikan peluang kepada siswa maju ke depan kelas untuk menjawab soal latihan agar aspek psikomotor siswa dapat terlatih secara maksimal. Guru menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang belum menguasai materi. Hal ini menunjukkan guru juga memperhatikan aspek afektif terhadap siswa. Guru juga mengalokasikan waktu belajar sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran. Selain itu, guru juga memberi reward kepada siswa yang bisa menjawab soal agar siswa semangat dalam belajar. Sistem pembelajaran ini menekankan aspek afektif sebagai penerapan teori Bloom. Itu yang saya sampaikan tentang teori Bloom. Dan selanjutnya yaitu materi teori Gestalt yang akan dibacakan oleh Mbak Sabila. Kami dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan teori Gestalt. Teori Gestalt ini mulai berkembang di Jerman pada awal abad 20-an. Lahirnya teori ini merupakan suatu tanggapan yang menentang strukturalisme dan menentang penggunaan metode introspeksi. Teori Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui perorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan pola ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil.
Contohnya adalah sebuah piring yang jatuh dan pecah menjadi bagian-bagian kecil tidak akan dianggap berharga dan berguna. Sebaliknya, jika pecah tersebut disatukan kembali, maka piring tersebut dapat digunakan. Hukum-hukum Gestalt. Dalam hukum-hukum belajar Gestalt ini ada suatu hukum pokok, yaitu hukum Paragnas, dan 4 hukum tambahan subsidiar yang tunduk pada hukum yang pokok itu, yaitu hukum-hukum keterdekatan, ketertutupan, kesamaan, dan kontinuitas. Hukum Paragnas adalah suatu keadaan yang seimbang. Setiap hal yang dianggap individu mempunyai sifat dinamis, yaitu cenderung untuk menuju keadaan Paragnas tersebut. 4 hukum tambahan yang tunduk kepada hukum-hukum yaitu 1. Hukum Paragnas. Hukum Paragnas dipakai oleh Gestaltis sebagai prinsip pedoman mereka dalam meneliti, belajar persepsi, dan memori. Kafka pada tahun 1963 mendeskripsikan hukum Paragnas sebagai penataan psikologi selalu terbaik yang diizinkan oleh lingkungan pengontrolnya. Ada kecenderungan untuk melihat suatu menjadi lebih sederhana, bahkan bermakna dan komplit agar pengalaman lebih dapat terorganisir. Individu akan memproses lingkungan lebih bermakna dari kondisi yang sebenarnya. Di sini juga dikenal principle of closure, prinsip penutupan atau pengakhiran, yakni individu memiliki tendensi untuk melengkapi pengalaman yang tidak lengkap. Misalnya, kita melihat titik-titik yang disusun berdekatan sejajar membentuk sebuah garis lurus, maka kita cenderung akan mendeskripsikannya sebagai sebuah garis lurus. Untuk menentukan Paragnas diperlukan adanya pemahaman atau insting. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Kepada Mbak Sabila. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Mbak Anggreni, Mbak Reni. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum tambahan. Yang pertama, di dalam hukum tambahan ada 4 poin. Yang pertama, hukum keterdekatan. Jadi prinsip yang menjelaskan bahwa bagian-bagian yang berdekatan cenderung dipersiapkan bersama dan akan menjadi satu kelompok dalam persepsi kita. Kemudian poin yang kedua, hukum ketertutupan. Prinsip yang menjelaskan bahwa adanya kecenderungan kita dalam mempersepsi untuk melengkapi bentuk yang tidak lengkap. Kemudian poin yang ketiga, hukum kontinuitas. Prinsip yang menjelaskan bahwa stimulus yang mempunyai kontinuitas antara satu dengan yang lain akan lebih diperhatikan menjadi kesatuan tersendiri. Poin yang terakhir adalah hukum kesamaan. Prinsip ini menjelaskan bahwa hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Kemudian penerapan teori Gestalt dalam pembelajaran. Mengajar, membaca, dan menulis menggunakan metode mengeja versus metode global atau struktural analisis sistemsis atau menerapkan teori Gestalt. Kemudian yang pertama, dalam bidang kurikulum. Dalam bidang kurikulum, tingkatan yang rendah disusun kurikulum dari suatu kesatuan yang utuh. Di sini dianjurkan yang pokok-pokok secara garis besar. Di tingkat yang lebih tinggi, kesatuan itu diberikan lagi, tetapi dibahas lebih mengarah ke bagian-bagian yang lebih mendalam. Sedang di tingkat yang lebih tinggi lagi, kesatuan tersebut tetap digunakan, tetapi dibahas menjadi kesatuan-kesatuan yang lebih merendah lagi. Kemudian yang kedua, dalam bidang didaktik metodik. Dalam bidang didaktik metodik khususnya mengenai metode mengajar membaca menulis di Indonesia khususnya. Metode mengajar membaca menulis dengan cara mengeja ini masih ada guru yang melakukannya. Meskipun secara resmi pemerintahan telah mengganti dengan metode global. Secara resmi digunakan istilah metode SAS atau
struktural analisis sintesis. Kemudian yang terakhir ada metode mengajar. Di sini guru harus pandai mengatur strategi atau membuat siasat bagaimana cara mengajar untuk menimbulkan pemahaman insting oleh murid sendiri tanpa murid merasa digurui secara langsung. Metode ini terkenal dengan metode problem solving atau pemecahan masalah. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada Mas moderator. Baik, terima kasih Mbak Reni. Dan materi yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu teori Brunner yang akan dibacakan oleh Mbak Nada. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih atas waktu dan tempatnya, Mas Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Brunner. Ini ada 4 tema dalam pendidikan yang dikembangkan oleh Brunner, yaitu yang pertama, mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan. Hal ini perlu karena dengan struktur pengetahuan, kita menolong siswa untuk melihat bagaimana fakta-fakta yang kelihatannya tidak ada hubungan dan dihubungkan satu dengan yang lain. Tema yang kedua adalah tentang kesiapan untuk belajar. Menurut Brunner, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan-keterampilan yang lebih sederhana yang dapat mengizinkan seseorang untuk mencapai keterampilan-keterampilan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah menekankan nilai intuisi dalam proses pendidikan. Dengan intuisi teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formalisasi sintetis tanpa melalui langkah-langkah analisis untuk mengetahui apakah formulasi-formulasi itu merupakan kesimpulan yang baik atau tidak. Tema yang keempat adalah tentang motivasi atau keinginan untuk belajar dan cara-cara yang tersedia pada guru untuk merangsang motivasi itu. Selanjutnya, penerapan teori Brunner dalam pembelajaran. Dalam memandang proses pembelajaran, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dengan teori yang disebut free discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Slide selanjutnya. Contoh, siswa dibimbing secara indukatif untuk memahami suatu kebenaran umum untuk memahami konsep kejujuran. Misalnya, siswa pertama-tama tidak menghafal definisi kata kejujuran, tetapi mempelajari contoh-contoh konkret tentang kejujuran. Dari contoh-contoh itulah siswa dibimbing untuk mendefinisikan kata kejujuran. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke Mas Moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri semua. Selanjutnya yaitu penutupan. Demikian tadi presentasi dari kelompok 11. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri ya. Ya. Assalamualaikum. Mari kan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.